Pemirsa, saat berwisata ke Jepang, para wisatawan asing biasanya memilih untuk mengunjungi ibu kota Tokyo atau kota Osaka. Hal ini dapat dimaklumi karena kota-kota tersebut memiliki sejumlah destinasi wisata yang populer di mancanegara. Namun kali ini pemirsa akan kami ajak untuk terbang ke Hokkaido di utara Jepang dan mengunjungi dua kota yang selama ini mungkin berada di bawah radar para pelancong internasional untuk merasakan sesuatu yang mungkin sulit ditemui di Indonesia, terlebih di Bali, yaitu salju. Mari simak laporan selengkapnya berikut ini. Serangkaian program Genesis 2024, tim liputan Bali TV berkesempatan untuk berkunjung ke Hokkaido, utara Jepang. Hujan salju sudah menyapa para peserta Genesis 2024 saat mendarat di Bandara New Chitose, Hokkaido. Kemudian dengan bus, para peserta dibawa ke kota Takikawa yang merupakan sebuah kota kecil di prefektur Hokkaido. Saat pertama kali tiba di kota Takikawa, kesan pertama yang diperoleh adalah kota ini tidak sesibuk kota-kota lain di Jepang seperti Tokyo maupun Osaka. Bila dilihat dari segi populasi penduduk, jumlah penduduk Takikawa mencapai 36.582 dengan rincian laki-laki 17.342 orang dan perempuan 19.240 orang. Jumlah rumah tangga sebanyak 20.670. Adapun usia rata-rata pria berkisar di angka 49,44 tahun dan perempuan berkisar di angka 54,84 tahun. Sekitar 36,5% dari total penduduk atau sekitar 13.363 orang berusia 65 tahun ke atas. Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan pada usia tersebut lebih dominan sebanyak 7.953 orang, sedangkan laki-laki 5.410 orang. Semua ini berdasarkan data per November 2024. Jadi, seperti yang terlihat, situasi kota cenderung relatif tenang, tidak ada kebisingan akibat padatnya lalu lintas maupun aktivitas warga. Pada Januari dan Februari, kota Takikawa mengalami musim dingin yang disertai hujan salju. Lapisan salju tebal menutupi sebagian besar kota Takikawa bagaikan selimut berwarna putih berkilauan. Hal ini dapat dipahami karena kota Takikawa merupakan kota dengan hujan salju terlebat di Hokkaido selama 10 tahun terakhir dengan intensitas 7,77 meter. Suhunya pun pada musim dingin bisa turun hingga minus 5,9 derajat Celcius. Oleh karena itu, pelancong dari negara tropis seperti Indonesia diharapkan memahami pakaian yang tepat untuk menghadapi cuaca seperti ini. Hal yang paling utama adalah memilih bahan pakaian yang kedap air. Disarankan pula mengenakan atasan dan bawahan secara berlapis. Mengenakan baju hingga 4 lapis dan bawahan celana 2 lapis disertai jaket khusus musim dingin terbukti ampuh menghadapi cuaca mirip freezer lemari es tersebut. Serangkaian agenda kunjungan ke Hokkaido, peserta Genesis 2024 juga berkesempatan untuk mengunjungi kota tetangga Sapporo yang merupakan ibu kota prefektur Hokkaido. Bila dibandingkan dengan kota Takikawa, kota Sapporo merupakan kota terbesar di santero Hokkaido dan disebutkan sebagai salah satu kota dengan penduduk terbanyak di Jepang. Dari segi populasi penduduk, menurut laman www.city.sapporo.jp berdasarkan data per 1 April 2024, populasi kota Sapporo mencapai 1.953.592 orang dengan rincian anak-anak usia 0 sampai 14 tahun 205.126 orang atau 10,5%. Usia produktif atau bekerja 15 sampai 64 tahun 1.189.344 orang
atau 60,9%, dan lansia yang berusia 65 tahun ke atas berjumlah 559.122 orang atau 28,6%. Sebagai ibu kota prefektur Hokkaido, Sapporo merupakan lokasi gedung parlemen Hokkaido dan markas stasiun TV lokal Hokkaido Television Broadcasting (HTB) dan media cetak surat kabar The Hokkaido Shimbun Press yang telah diinformasikan sebelumnya. Sapporo dikenal dengan festival saljunya yang berlangsung di Taman Odori. Sayangnya, festival salju baru dimulai saat para peserta Genesis diagendakan pulang ke tanah air, yaitu 4 Februari 2025. Meski demikian, mereka sempat mampir sejenak di Taman Odori di akhir kunjungan di kota Sapporo sambil merasakan suasana taman yang saat itu sudah mulai diramaikan wisatawan. Purnawan, Bali TV.